Oke, selamat siang. Pertama saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang mengizinkan dan memungkinkan acara hari ini online maupun offline, terutama Pandi sama Balai Kota Bogor, khususnya Pak Arya Bima sebagai Wali Kota. Saya selaku antropolog yang sudah sedikit lama, ya mulai lama tinggal di Indonesia dan awalnya meneliti tentang wayang golek. Jadi hari ini mungkin saya cuma akan berbagi beberapa perspektif lah atau pengalaman tentang apa yang saya mengerti atau coba mengerti selama ini tentang budaya, bahasa, aksara, dan digitalisasi saat kita mencari Sunda. Pada tahun 2011 saya ditanya apa inti atau esensi dari budaya Sunda. Saat itu lagi konferensi di Unpad di Bandung dan saya sangat bingung karena saya selama 1 jam menjelaskan betapa mengagumkan bagi saya wayang golek sebagai hasil penyambungan, sebagai hasil pinjaman dari macam-macam budaya dan tradisi, dan pertanyaan tentang esensi budaya Sunda itu sangat membingungkan sekali bagi saya. Jadi aku bertanya, apa Sunda itu wayang golek? Apakah Sunda itu memakai pangsi, memakai ikat minum bandrek dan bajigur, menari jaipongan, pencak silat, apa itu? Paling sederhana tentu saja adalah penggunaan bahasa Sunda, dan paling umum saat saya tanya sama orang Sunda, karena selanjutnya saya mulai bertanya di sekitar saya, agama. Katanya agama itu sebagai tiang identitas yang sangat kuat dengan 2 opsi. Ada yang langsung merefer ke Islam dan ada juga yang merefer ke Sunda Wiwitan khususnya. Dan saya tetap nggak bisa jawab saat saya ditanya di seminar itu di tahun 2011. Kenapa juga? Karena bagi antropolog sekarang sudah sepakat bahwa budaya, bahkan identitas tidak tetap, tidak beku. Bahkan banyak antropolog yang melihat budaya sebagai hasil proses penyambungan yang abadi, atau mungkin kalau dalam kata-kata Pandi sebagai hasil rajutan ya. Jadi banyak unsur yang diadopsi, kadang-kadang dipaksa dalam konteks interaksi dengan lingkungan termasuk dengan masyarakat lain. Ingat bahwa hampir dalam setiap budaya tidak boleh menikah dengan sesama saudara, jadi harus mencari pasangan di luar kelompok terkecil, dan tetap harus bisa berdagang dengan kelompok lain untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari kan. Mengingatkan juga bahwa tidak ada masyarakat yang hidup secara terisolasi full, kecuali sejarah yang memaksa, seperti suku-suku Indian di hutan Amazon yang terpaksa mengisolasikan diri di hutan Amazon saat mereka dikejar dan dibunuh sama konkistadores dari Spanyol abad ke-15 dan ke-16 ya. Tapi kalau isolasi menjadi pilihan, itu pun merupakan salah satu interaksi khusus dengan orang lain sebenarnya. Mau membedakan diri, tidak mau seperti orang lain, tapi tetap ada istilah hubungan sama yang lain itu yang tidak mau disamakan. Oleh karena itu, budaya itu selalu hadir dalam proses interaksi dengan pihak lain. Dan di sini ini sangat similar dengan istilah identitas. Kalau saya sendiri jalan di hutan, saya tidak perlu ngeklaim kalau saya perempuan atau orang Prancis atau orang mana, karena saya sendiri. Kalau nggak ada pihak lain, saya nggak perlu ngeklaim identitas. Begitupun dengan budaya ternyata. Budaya selalu hadir secara adaptatif. Ada peribahasa Sunda, minung ka bapa min bapa ka zaman, artinya tidak mungkin tetap sama dan selalu plural, karena kemampuan bertindak dari masyarakat memang beraneka ragam, tidak seperti monolit kan. Dan juga budaya selalu menjawab kebutuhan yang kontekstual. Ini sangat penting. Seperti sungai yang selalu ada, air pun terus mengalir. Jadi budaya ada, tapi intinya kalau ambil istilah yang kemarin itu, terus mengalir dan terus berubah sebenarnya. Makanya yang dianggap sebagai kebudayaan itu adalah hasil proses interaksi pada suatu titik dalam waktu yang menjawab kebutuhan tertentu. Dari situ akibatnya muncul masalah saat kita mencari kemurnian atau keaslian, yaitu esensialisme. Kalau untuk orang Barat, khususnya orang Prancis, ini sangat berbahaya karena masih nempel ingatan salah satu bangsa yang dulu mencari kemurnian dari rasnya, yang seharusnya murni, dan demikian membunuh semua yang lain, yaitu Jerman Nazi ya. Ini sangat trauma sekali, makanya mungkin antropolog-antropolog Barat sekarang udah
sangat peka dengan istilah budaya sekarang dan menolak hampir kompak menolak ide budaya itu sebagai sesuatu yang beku, yang fix. Akibat kedua adalah sekarang perlunya ada pergeseran pertanyaan. Daripada menanyakan apa core atau inti dari budaya Sunda, lebih baik mungkin atau lebih tepat bertanya apa yang disebut sebagai budaya Sunda pada saat tertentu dan kenapa demikian. Kenapa memerlukan identifikasi budaya pada saat ini? Apa nilainya? Dan sekaligus kalau untuk acara ini khususnya misalnya, kenapa sekarang mempertanyakan aksara Sunda dan digitalisasinya? Tentu saja ada jawaban yang sudah dikasih tadi, seperti connecting the nation atau keperluannya untuk menghadirkan, melestarikan, pokoknya nanti kita membahas lagi. Tapi lebih tepat menanyakan hal seperti itu daripada menanyakan esensi dari budaya. Mengingatkan juga bahwa ada interaksi antara bahasa, aksara, kebudayaan, dan identitas atau etnisitas tergantung konteks pembicaraannya. Karena memang seperti yang dibilangin tadi sama beberapa narasumber sebelumnya, membawa nilai, semuanya membawa nilai. Bahasa membawa nilai, aksara membawa nilai bahasa, dan kebudayaan. Dalam perspektif romantisme yang diingatkan sama Muriyama, bahasa adalah representasi kebudayaan dan kebudayaan diartikan sebagai pendukung etnisitas. Ini sebenarnya masih terlalu reduktif ya, dan tentu saja kebudayaan juga ikut membentuk bahasa. Kita semuanya sudah sadar akan hal ini, tapi mungkin interogasi tentang bahasa dan etnisitas muncul dari romantisme tersebut pada abad ke-19. Di sini bahasa muncul sebagai medium ekspresi, pembentukan dunia, medium identitas, medium estetika karena menjadi alat untuk menciptakan seni juga. Tapi bahasa juga terlibat dalam hubungan politik, dalam hierarki, misalnya dalam situasi diglosia, yaitu kalau satu bahasa didominasi sama bahasa lain, bisa juga membawa empowerment atau ranah kekuasaan untuk elit-elit tertentu, dan selalu mengandung istilah adaptasi, karena tidak ada bahasa di luar konteks penuturan. Hubungan bahasa dengan aksara sudah dijelaskan sama narasumber sebelumnya, khususnya Pak Undang dan Aditya, dengan teks, konteks, interteks, dan selainnya. Tapi menurut saya aksara tetap bisa dipandang sebagai materialisasi dari budaya, dari bahasa, maaf, bukan budaya, dari bahasa. Nah, sekarang kita membahas sedikit dua titik khusus di mana budaya Sunda itu diangkat dalam sejarah. Sebelum penjajahan Belanda dan setelah ada naskah-naskah kuno yang diterbitkan, yang diceritakan tadi sama Aditya, ada terjadi pergeseran dari nilai dan bahasa Sunda ke nilai dan bahasa bahkan aksara Jawa. Misalnya bahasa Sunda ditulis menggunakan aksara Jawa. Dalam konteks politik dan budaya yang didominasi oleh Mataram setelah 1620, yaitu Sumedang Larang yang menyerah. Kembali ke abad ke-19, Belanda menetapkan Inlandsbestuur, yaitu saat Belanda kasih peran kepada elit lokal dalam administrasi kolonial. Pada saat itu, kebetulan elit lagi mencari status kembali dalam masyarakat, sekaligus cari bagaimana bisa bersaing dengan Jawa yang tadinya mendominasikannya, dan menggunakan juga perspektif dari orientalis dari Belanda yang saat itu menguasai dunia intelektual, khususnya di Barat, tapi dalam administrasi Belanda sendiri itu kan sangat dominan orientalisme. Lahirlah di situ rumah-rumah bupati sebagai pusat kebudayaan yang sedikit mirip sebenarnya dengan fungsi keraton sebagai referensi budaya di Jawa Tengah yang diteliti sama Pemberton, yang memperlihatkan bahwa saat keraton Jawa Tengah kehilangan kekuasaan di ranah militer dan ekonomi, mereka menguasai ranah budaya untuk tetap menjaga posisi kedudukannya di masyarakat dan di sistem politiknya. Nah, sepertinya di Sunda juga terjadi hal yang seperti ini, di mana ada terjadi kooptasi ranah kebudayaan oleh bupati, dan disitulah terjadi renaissance seni atau budaya Sunda dengan memunculkan beberapa bentuk seperti wayang golek, tembang Sunda Cianjuran, dekung, dan selainnya. Di sini wayang golek menjadi contoh yang sangat menarik dan contoh penyambungan yang saya sebut tadi, karena memang wayang golek Sunda yang dikenal sekarang sebagai wayang golek Sunda, wayang golek Purwa itu diciptakan ternyata atas inisiatif Bupati Bandung Wiranata Kusuma III kalau tidak salah pada 1850
dengan menyambungkan budaya populer yang sudah ada di Tatar Sunda, yaitu wayang kulit, karena memang ada wayang kulit waktu itu, disambung dengan bentuk yang terikat erat dengan penyebaran Islam, yaitu wayang golek, saat konon Sunan Kalijaga menyebarkan Islam menggunakan media wayang, tapi membentukkan wayang yang baru, yang beda dengan wayang kulit, justru untuk membedakan diri dengan tradisi Jawa Hindu. Jadi budaya populer wayang kulit disambung dengan bentuk yang terikat dengan penyebaran Islam dan disambung juga dengan bahasa Sunda sambil menyebarkan identitas Sunda Islam dengan tokoh-tokoh Hindu. Ini sebenarnya sangat menarik sekali untuk seorang antropolog, dan tentu saja ini menyambungkan lagi seni ini dengan tradisi, dengan sejarah Pajajaran yang dianggap sebagai kerajaan Hindu terakhir di Priangan atau di Tatar Sunda yang jatuh pada tahun 1573. Nah, pada saat yang sama Belanda ikut memonstruksikan bahasa Sunda yang tadinya dianggap sebagai dialek, tidak tiba-tiba mulai dianggap sebagai bahasa per se, maksudnya bukan dialek saja tapi benar bahasa, dengan kesetaraan dengan bahasa Jawa. Peneliti-peneliti Belanda dibantu sama elit Sunda juga mulai mencari bahasa yang benar, yang bisa menjadi standar. Di sana mereka mencari kemurnian, dan yang dijadikan standar adalah bahasa yang dari Bandung. Standarisasinya melalui tata bahasa yang diterbitkan, kamus-kamus Sunda Indonesia maupun Sunda Belanda khususnya, dan juga mendorong kesusastraan dan aksara dan dalam bahasa Indonesia dan aksara di sekolah untuk pribumi dengan istilah dulu ya, diajarkan pakai bahasa Sunda, tapi ada upaya untuk menghilangkan penggunaan aksara pegon Jawi. Jadi yang lebih diperhatikan sama administrasi kolonial Belanda adalah aksara-aksara dari Jawa yang dicarakan, dan juga semakin kesininya semakin dilatinisasi, bisa disebut semakin didorong supaya menggunakan aksara-aksara Latin. Pada abad ke-20 pada umumnya, Sunda di masa nasionalisme, merdeka, dan Orde Baru dari 1920 ke 90-an, ada semacam ketidakpercayaan dan dominasi Jawa di bidang politik, dan juga sampai 62 ada masalah dengan negara Pasundan, Darul Islam, dan lain-lain, sehingga Sunda benar-benar dianggap sebagai bahasa daerah lah, benar-benar dalam situasi diglosia yang tadi sekali lagi di bawah bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 2000-an ada reformasi dan desentralisasi di mana media dalam bahasa daerah semakin banyak, dan pada 2010 kita bisa mengobservasi semacam revivalisme dengan lambang-lambang atau simbol-simbol kesundaan dalam ranah publik maupun politik. Contoh dimobilisasikan dalam ranah politik saat Pilgub 2018, saat calon-calon mencari suara atau mau menetralisasi kelompok radikal. Secara lebih luas, aksesoris dan pakaian semakin menonjol di ruang publik dan politik. Kita bisa melihat ada calon-calon gubernur yang pakai pangsi atau memamerkan kujang. Terus ada lambang-lambang Sunda di ruang publik sebagai kujang, sebagai harimau Siliwangi, dan ketertarikan untuk seni tradisi yang meningkat. Seni tradisi disebut di sini wayang golek, jaipongan, pencaksilat, dan juga ritual. Kita melihat komunitas yang mulai ke Gunung Padang lagi, yang mulai merawat pusaka dan selainnya. Sekaligus muncul kelompok kesundaan urban. Mereka menjadi suatu alternatif sosial dan identitas, sekaligus mengklaim spiritualitas yang alternatif dibandingkan yang biasanya dianggap sebagai nama agama resmi di Indonesia. Nah, di sini beberapa contoh. Tugu Maung di Bandung, Tugu Kujang di Bogor, salah satu calon Pilgub 2018 yang memakai ikat dan menggunakan safari budaya untuk kampanyenya. Lalu sekarang di tahun 2021 kita mengalami sistem cyberfisik, cyber physical system, yaitu interaksi antara dunia nyata atau offline dan digital online, untuk mencapai satu kenyataan yang kompleks di mana aktor-aktor bergerak dan berkegiatan secara reguler di kedua bidang. Dengan akses umum ke dunia digital, globalisasi semakin jelas. Hubungan yang nyata dengan bermacam tingkatan aksi dan keputusan semakin dekat, dan akibatnya seperti apa? Seperti yang dibilang tadi sama Pak Wali Kota, ada istilah homogenisasi atau akhir esensialisme, di mana semuanya
cenderung menjadi sama satu budaya dunia, tapi sekaligus ada proses pembekuan identitas atau partikularisme yang semakin mengeras sebagai reaksi dari ancaman globalisasi tersebut. Sebenarnya seperti yang disebut tadi sama Pak Wali Kota dan mencatat Giddens, ada kontinuum antara tingkat lokal, nasional, dan internasional, tapi yang jelas aktor selalu bergerak di tingkat lokal. Manusia selalu bergerak di tingkat lokal, karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri sebagai orang internasional. Maksudnya dia nggak bisa bergerak di semua negara sekaligus. Dia tetap berada di satu tempat pada suatu titik. Tapi yang penting di sini adalah bahwa setiap aspek itu bersifat plural dan tidak tunggal. Kalau cyber physical system tersebut sekarang udah menjadi ruang baru untuk kebudayaan justru. Dan sejak pandemi COVID-19, ini jadi ruang satu-satunya untuk kebudayaan selama pandemi sebenarnya. Jadi bagaimana dengan Sunda Online? Pertama kita bisa menemukan beraneka ragam wacana tentang Sunda. Yang paling menonjol kalau saya lihat dari jumlah followernya ya adalah Bumi Dega Sunda Academy dan juga proyek Sundanologi dari proyek Budi Dalton yang membahas filsafat, estetika, seni, tradisi Sunda ya untuk siapa yang mau dengar sebenarnya. Ada juga yang paling ekstrim yaitu Sunda Empire, tapi ini beda implikasinya ya, cuma untuk bercanda sedikit, sekedar bercanda sebentar. Nah, ada juga praktisi-praktisi kebudayaan atau tradisi Sunda yang mulai bergerak di bidang digital yang dengan sangat persis. Misalnya, baru saja minggu kemarin ada pencaksilat online class yang diselenggarakan oleh Kang Cecep dari Panglipur ini yang menyambungkan dengan Kasundan International Pencaksilat Camp yang biasanya diadakan tiap tahun, dan cukup banyak ternyata follower yang ikut pencaksilan online. Nah, sekarang saya kembali ke wayang golek karena memang saya lebih akrab, dan wayang golek pernah menggunakan digitalisasi sebagai alat tambahan untuk pagelaran seperti misalnya wayang ajen yang menggunakan layar dengan gambar di belakang panggungnya. Tapi terutama wayang golek sekarang tampil di YouTube dan di live streaming. Ini tidak mulai dengan pandemi, sudah mulai dari tahun 2017. Jadi di YouTube kita bisa nonton wayang golek dari yang punya acara, maksudnya acara direkam terus ditaruh di YouTube sama yang punya acara, atau dari rombongan seniman sendiri. Misalnya Nayaga yang duduk di gamelan pakai HP-nya dan merekam sambil live streaming. Live streaming itu memang dari rombongan. Sejak 2020 dan pandemi mulai ada pagelaran online saja seperti pagelaran Si Cepot Ngelawan Corona, yaitu diminta sama Diskominfo Kabupaten Bandung pada tanggal 20 April tahun kemarin sama Darang Haji dan Sunanda Sunaria. Dan sebenarnya ini benar-benar mengembangkan ruang pagelaran. Tentu saja dengan pola yang berbeda dengan pagelaran offline karena tidak ada banyak unsur yang tidak ditemukan dengan pagelaran online tentu saja. Tetapi ini juga makanya saya sebut ini pengembangan, bukan substitut tapi pengembangan dari ruang pagelaran wayang golek. Ini juga mendorong visibilitas rombongan dan komunitas penggemar, khususnya di medsos seperti Facebook, Instagram atau WhatsApp, di mana penggemar-penggemar mengomunikasi program dan mempererat persatuan komunitas penggemar. Khususnya Pamiarta Wayang Golek PWG di Jawa Barat sangat kuat sejak 2012. Mereka punya Facebook, punya blog, dan sejak 2015 benar-benar ada peningkatan penggunaan medsos dan lebih banyak orang yang berkumpul di setiap pagelaran sebelum pandemi saat mereka tahu ada programnya. Nah, di sini beberapa contoh halaman di Facebook, program di medsos atau juga informasi pementasan. Instagram juga, terus 7 November 2018 itu mengadakan memperingati Hari Wayang Sedunia, Hari Wayang Nasional, dan ini dalam waktu 2 hari bisa mengumpulkan 1.000 orang yang datang di Padepokan Giriarja di Kabupaten Bandung untuk nonton. 1.000 orang yang datang dari seluruh pojok Jawa Barat. Jadi sangat efisien. Nah, sekarang kita bisa bertanya kenapa digitalisasi, apa gunanya atau apa baiknya. Pertama-tama kalau kita menganggap
ruangan sistem siber fisikal yang tadi, memang itu menjaga kehadiran. Jadi kalau tidak hadir di dunia siber atau di dunia digital, ini pada suatu saat akan kehilangan, maksudnya kekurangan. Karena sekarang memang kenyataan itu ada dua bagian itu yang bersatu sekarang. Jadi kalau cuma hadir offline, ya tentu saja akan ada yang kurang dan pada suatu saat takutnya tidak ada visibilitas lagi. Nah, kedua tentu pelestarian, bagaimana digitalisasi bisa membantu untuk melestarikan aksara mau budaya mau apa, tentu ini menjadi catatan sebenarnya untuk masa sekarang dan masa depan. Bisa juga menjadi adat sosialisasi, jadi orang yang tidak tahu tentang aksara misalnya bisa lihat, cari di internet dan belajar tentang itu. Bisa sebagai medium adaptasi juga, adaptasi apa yang akan datang di masa depan pasti tidak melalui kenyataan nyata saja, tapi melalui dunia digital juga. Globalisasi pun kita sudah lihat datang dari dunia digital juga. Jadi ini juga adalah suatu cara untuk beradaptasi. Dan sekali lagi, digitalisasi itu bisa bersifat sebagai pengembangan ruang budaya dan justru bahasa dan tentu saja aksara. Satu kendala saja itu adalah kekhawatiran atas pembekuan dari standarisasi, karena seperti yang disebut tadi tentu saja untuk masuk khususnya aksara untuk masuk di dunia digital harus ada standarisasi karena harus ada kodenya supaya bisa digunakan kan. Nah itu kendalanya sebenarnya kecil, tapi jangan sampai menghilangkan pluralitas dari budaya, bahasa, dan aksara yang ada sekarang. Segini dulu, atur nuhun pisan sampeyan.